Ojek, ojek, ojek. Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, pripun kabare? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke dulur, perjalanan kali ini kami rombongan dari Wonogiri mengunjungi salah satu makam wali Allah yang berada di Mojokerto, yaitu makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Kedaton Sentonorjo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dulur, untuk sampai di area makam kami turun dari bus. Dari parkiran bus sekitar perjalanan kaki 15 atau 20 menit. Tapi jika naik ojek cuman 4-5 menit saja dengan biaya Rp5.000. Inilah penampakan pintu masuk makam Syekh Jumadil Kubro. Ada gapura besar yang menyambut kita. Makam Syekh Jumadil Kubro mungkin membingungkan bagi banyak orang. Pasalnya ada beberapa tempat yang diklaim sebagai makam sesepuhnya Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro sendiri merupakan mubaligh terkemuka yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro memiliki peran yang sangat penting dalam dakwah dan penyebaran agama Islam pada zaman Majapahit. Beliau mulanya menyebarkan ajaran agama Islam di Samudra Pasai, kemudian berkelana ke Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga Wajo, Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim ada beberapa tempat, yaitu Trawulan Mojokerto, Semarang, hingga di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa makamnya berada di Sulawesi Selatan. Setelah mengetahui beberapa tempat yang diklaim sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, tentunya kita perlu mengenali cerita dari mubaligh terkemuka pada zaman Majapahit ini. Syekh Jumadil Kubro berasal dari wilayah Samarkand, Uzbekistan. Beliau lahir pada tahun 1270-an sebagai putra Ahmad Syekh Jalaluddin, yaitu bangsawan dari Nasarabad, India. Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan Islam di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian beliau berkelana ke Pulau Jawa dengan menyambangi Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga berdakwah di kerajaan Majapahit.
Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang para wali di Pulau Jawa dengan nama asli Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Beliau merupakan ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro disebut juga dengan bapaknya Wali Songo. Sejak kecil, Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya, Sayyid Zainul Husain. Syekh Jumadil Kubro kecil mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan pendidikannya ke India, Mekah, dan Madinah untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Sebelum aktif berdakwah, beliau pernah menjabat sebagai gubernur di India. Setelah pensiun, beliau akhirnya berkeliling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan agama Islam. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro berkeliling sampai ke Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan, dan Kelantan di Malaysia. Bapak Wali Songo ini pada akhirnya datang dan berdakwah ke Nusantara. Beliau menginjakkan kakinya di tanah Jawa pada era Majapahit. Kemudian beliau menyebarkan ajaran Islam sampai ke Goa, Sulawesi Selatan, untuk kemudian berdakwah di sana. Cara dakwah Syekh Jumadil Kubro adalah dengan berdagang. Dalam mengembangkan dakwah pertamanya di kalangan kerajaan Majapahit, beliau berdakwah dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lainnya secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan karena beliau merasa dakwahnya secara terang-terangan belum bisa dilakukan. Pasalnya, hal tersebut akan mengundang kemurkaan kerajaan Majapahit. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan-pelan dan pasti, sehingga beliau sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Strateginya dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Beliau tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk sholat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi beliau melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit. Maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkanlah sebagaimana cara beribadah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut,
Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan kerajaan Majapahit. Maka dari itu, Syekh Jamatul Kubro adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Majapahit. Dulur, itulah tadi perjalanan kami mengunjungi atau berziarah ke salah satu makam waliullah yang berada di Mojokerto. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.